Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth hari ini mengejutkan baik sekutu maupun lawan. Di Amerika Serikat, mereka ingin agar Ukraina dapat melindungi diri dari Rusia dan akan menemukan cara untuk menyediakan semua yang dibutuhkan. Untuk itu, Amerika Serikat segera mengumumkan peningkatan produksi amunisi dan perlengkapan militer. Dengan pernyataan seperti itu, Hegseth menyampaikan pernyataan itu hari ini di Forum Keamanan Dialog Shangri-La di Singapura. Dan yang penting, pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat dan Rusia mengakui bahwa negosiasi perdamaian di Ukraina benar-benar terhenti. Lebih dari itu, Pete Hegseth tiba-tiba mengakui bahwa Amerika Serikat belajar dari Ukraina dalam hal peperangan menggunakan drone. Namun demikian, Hegseth menyatakan bahwa Tiongkok dan Rusia tetap membantu Iran dalam serangan terhadap aset udara Amerika di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, Amerika Serikat menyerukan kepada sekutu-sekutunya di Asia sedang bersiap untuk perang dengan Tiongkok. Menginvestasikan lebih banyak uang untuk persenjataan agar siap menghadapi perang terbuka dengan Beijing. Secara bersamaan, Tiongkok memberi isyarat bahwa mereka diuntungkan jika Rusia terus berperang dan menghancurkan ekonomi sipilnya sendiri. Secara keseluruhan, kita akan membahas topik rumit ini secara lebih rinci di episode kali ini. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini. Beri suka pada episode ini, tulis komentar apa saja di bawah video, dan berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, pergi ke Forum Keamanan Dialog Shangri-La di Singapura untuk mengejutkan semua orang sekaligus, baik sekutu maupun lawan. Saya mulai dengan fakta bahwa di Pentagon tiba-tiba menyatakan bahwa mereka akan melakukan segala yang mungkin agar Ukraina memiliki semua yang diperlukan untuk pertahanan perlindungan dari Rusia. Di Amerika Serikat ingin agar Ukraina bisa melindungi dirinya sendiri dan akan menemukan cara untuk memastikannya, kata Kepala Pentagon Pete Hegseth dalam siaran saluran TV DRM News. Secara khusus, seorang jurnalis mengingatkan dia bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sehari sebelumnya meminta peningkatan pasokan rudal untuk sistem Patriot dan bertanya apakah Amerika Serikat akan melakukannya. Untuk itu, Pete Hegseth menjawab, kutipannya, dengarkan. Kami mengubah cara produksi semua jenis amunisi dan senjata penting ini untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan kami tidak hanya memasok sedikit lebih banyak, tetapi jauh lebih banyak di semua lini. Di mana kami bisa membantu Ukraina, kami akan melakukannya. Di mana kami bisa memungkinkan Eropa berbuat lebih banyak, kami memberikan kesempatan itu. Dan saya terinspirasi oleh dedikasi Eropa terhadap tujuan ini. Jika melihat jumlah uang yang telah dikeluarkan, Eropa telah meningkatkan perannya dan Ukraina tidak kalah, bahkan mungkin lebih efektif dalam proses ini. Oleh karena itu, kami ingin mereka bisa membela diri, dan kami akan menemukan cara untuk memastikannya. Membuat semua jenis amunisi itu untuk memastikan bahwa usaha kami tidak hanya memberikan sedikit lebih banyak, tetapi jauh lebih banyak. Kami sedang mengubah spektrumnya. Dan sebisa mungkin, di mana kami bisa membantu Ukraina, kami telah melakukannya. Di mana kami bisa memungkinkan Eropa berbuat lebih banyak, kami juga telah melakukannya. Dan saya merasa terdorong oleh komitmen dari Eropa. Jika Anda melihat jumlah uang yang telah dikeluarkan, Eropa telah mengambil peran dan Ukraina telah setidaknya sama efektifnya kalau bukan lebih efektif dalam proses ini. Jadi, kami ingin mereka bisa membela diri dan kami akan mencari cara untuk mewujudkannya. Dan itu belum semuanya. Selain itu, Pete Hegseth yang sebelumnya menentang bantuan untuk Ukraina menyatakan bahwa Ukraina tidak bisa membantu kita dengan apapun, jadi kita juga tidak akan membantunya. Tiba-tiba hari ini dia menekankan bahwa dalam konteks produksi drone, Amerika Serikat akan terus belajar dari pengalaman Ukraina di medan perang. Katanya, yang terpenting bukan menciptakan sistem yang canggih, tetapi kemampuan untuk melakukan penskalaan dengan cepat dan menyesuaikannya dengan realitas dari minggu ke minggu. Berikut kutipannya. Maksud saya, begitulah cepatnya teknologi drone beradaptasi. Tapi mengingat kita harus melakukan keduanya, kita harus memiliki sistem yang canggih yang dalam bidang otonomi hanya bisa dilakukan oleh Amerika, tapi pada saat yang sama juga ada komponen sistem yang bisa diganti, yang sangat efektif di kedua belah pihak. Tapi kita banyak belajar dari Ukraina tentang bagaimana mereka bertindak, termasuk penggunaan FPV. Dan di sini yang spesifik sangat penting. Faktanya, baru seminggu yang lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mark Rubio menyatakan bahwa Amerika Serikat sebenarnya telah keluar dari negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina.
Dan kemarin, 29 Mei, Vladimir Putin mengakui bahwa ya, memang, semua negosiasi sedang ditunda. Dan ini hanya berarti satu hal, bahwa semua pihak memutuskan untuk melanjutkan aksi militer. Dan di sini, tentu saja, sangat penting agar kata-kata Pete Hegseth tidak menjadi omong kosong belaka. Tapi yang menarik di sini adalah Hegseth memperluas retorika agresif Amerika Serikat. Dan upaya penguatan Ukraina hanyalah bagian dari program global, saya akan mengatakan seperti itu. Di Gedung Putih mencurigai. Ya, itu adalah formulasi diplomatik, sangat hati-hati. Mencurigai bahwa Tiongkok tetap membantu Iran dalam perang. Dan bukan hanya membantu, bahkan ada kasus-kasus tertentu. NBC News menulis bahwa penyelidik Amerika sedang memeriksa kemungkinan bahwa Iran mungkin menggunakan persenjataan Tiongkok untuk menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat F-15 Strike Eagle tertentu selama pertempuran di Iran. Selain itu, Beijing juga mungkin telah memberikan sistem deteksi dini pesawat kepada Teheran. Orang Amerika menyimpulkan bahwa pesawat tempur F-15 yang ditembak jatuh di bagian barat daya Iran kemungkinan besar dihantam oleh rudal Tiongkok dari sistem pertahanan udara portable. Selain itu, pada awal konflik, Tiongkok mungkin telah memberikan Iran stasiun radar peringatan dini jarak jauh yang mampu mendeteksi pesawat siluman yang dirancang untuk menghindari deteksi radar. Secara terbuka, Gedung Putih membahas radar tersebut. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang serius. Misalnya, di Gedung Putih, sebagai tanggapan atas permintaan dari jurnalis NBC News, mereka merujuk pada pernyataan terbaru dari Trump. Dalam pernyataan itu, dia menegaskan bahwa Xi Jinping telah meyakinkannya bahwa tidak ada pengiriman senjata Tiongkok ke Iran. Trump menegaskan tidak ada pengiriman senjata Tiongkok ke Iran. Dia menyatakan, kutipannya, Presiden Xi Jinping berjanji kepada saya bahwa tidak akan memasok senjata apapun ke Iran. Ini adalah janji yang sangat penting. Saya percaya pada kata-katanya dan berterima kasih atas hal itu. Namun, apa yang disampaikan di depan umum adalah satu hal, sedangkan yang terjadi di belakang layar sangat berbeda. Dan hari ini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyerukan kepada sekutu-sekutu Amerika di Asia untuk secara drastis meningkatkan pengeluaran militer, guna mempersiapkan diri menghadapi perang dengan Tiongkok. Berikut kutipannya. Ada kekhawatiran yang beralasan terkait peningkatan kekuatan militer Tiongkok secara historis dan perluasan aktivitas militernya di kawasan maupun di luar kawasan. Dominasi oleh negara manapun di kawasan Pasifik dapat mengganggu keseimbangan kekuatan yang ada. Tidak ada satupun negara, termasuk Tiongkok, yang dapat memaksakan hegemoninya dan mengancam keamanan atau kemakmuran negara kita maupun sekutu-sekutu kita. Selanjutnya, Hegseth menyatakan bahwa Amerika Serikat mengharapkan sekutu dan mitranya untuk meningkatkan pengeluaran militer hingga 3-3,5% dari PDB, termasuk Jepang, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara pasifis. Menurutnya, negara-negara di kawasan tersebut sudah berencana untuk menginvestasikan sekitar 1,5 triliun dolar untuk pengembangan angkatan bersenjata mereka. Namun, saya juga ingin mencatat bahwa di sisi lain, Pete Hegseth mengulangi posisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang perlunya pembagian biaya pertahanan yang lebih adil di antara para sekutu. Satu lagi kutipannya. Era ketika Amerika Serikat mensubsidi pertahanan negara-negara kaya telah berakhir. Kami membutuhkan mitra, bukan protektorat. Aliansi yang kuat tidak mungkin terjadi tanpa pembagian tanggung jawab yang merata. Kita tidak akan memiliki aliansi yang kuat jika tidak semua pihak mau memikul tanggung jawab. Tidak ada yang menumpang hidup. Pada saat yang sama, dia menilai positif kontribusi Korea Selatan, Australia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang dalam memperkuat keamanan regional. Namun menariknya, Tiongkok sendiri meskipun sedang meningkatkan kekuatan militernya, tetap menggunakan Rusia yang liar sebagai semacam alat pendobrak terhadap Barat. Sederhananya, itu memang bangsa yang hanya bisa menambang sumber daya alam dan berperang. Mereka tidak berguna untuk hal lain. Masalahnya, Rusia memang punya alasan objektif untuk tidak mengakhiri perang melawan Ukraina. Ini soal ekonomi, bukan tentang negara yang sepenuhnya dialihkan ke jalur militer. Jadi, faktanya sekarang Rusia benar-benar berada sepenuhnya dalam ekonomi perang. Namun secara bersamaan, sektor ekonomi sipil di Rusia benar-benar menghilang. Dan satu-satunya yang diuntungkan dari hal ini adalah Tiongkok. Tiongkok saat ini benar-benar menikmati fakta bahwa ekonomi sipil di Rusia benar-benar mati, bahwa Rusia sepenuhnya beralih ke ekonomi perang. Tiongkok senang jika ekonomi sipil Rusia berhenti berkembang. Kenapa? Существование. Почему?
Karena dengan begitu, mereka bisa membanjiri pasar Rusia dengan barang-barang Tiongkok dan mengambil bahan mentah Rusia dengan harga murah. Dan Rusia akan terus berperang melawan seluruh NATO. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Selain itu, jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.